Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah metode yang biasa digunakan pada sebuah sistem pendukung keputusan, yaitu metode weighted product. Biasanya weighted product ya digunakan nanti endingnya hasilnya itu berupa perankingan. Nanti yang paling baik itu yang paling optimal nanti itu yang akan dijadikan sebagai keputusan gitu ya. Baik, tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama, mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian weighted product. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan langkah dalam penggunaan metode WP. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus pemilihan alternatif terbaik. Jadi yang kita cari nanti alternatif terbaik menggunakan metode WP. Oke. Pengertian dari weighted product ya. Weighted product adalah salah satu analisis keputusan multi kriteria atau diringkas dengan MCDA, Multi Criteria Decision Analysis, yang sangat terkenal, atau juga disebut sebagai metode pengambilan keputusan multi kriteria atau disingkat dengan MCDM ya, Multi Criteria Decision Making. Jadi bisa disebut sebagai MCDA atau MCDM. Yang kedua, metode weighted product merupakan metode pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Oke, kita lanjut dulu. Oke, langkah-langkah dalam WP. Pertama, menentukan kriteria-kriterianya. Jadi kita menentukan kriterianya dulu. Jadi contohnya kita menentukan siswa terbaik. Jadi kriteria untuk menentukan siswa terbaik itu apa saja? Contoh, absensi ya, itu masuk kriteria, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai tugas. Contoh. Itu ya. Seperti itu. Itu adalah kriteria untuk menentukan siswa terbaik. Kedua, menentukan rating kecocokan, yaitu rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria yang dibuat matrik keputusan. Nah, yang kedua adalah menentukan alternatifnya. Contoh tadi, menentukan siswa terbaik. Berarti alternatifnya adalah siswa. Ya, nanti kita memiliki data siswa. Nanti dari data siswa itu kita akan mencari siapa siswa terbaik gitu ya. Jadi siswa itu nanti alternatif, kita akan mencari siapa alternatif terbaik atau siapa siswa terbaik berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Ya. Yang ketiga adalah melakukan normalisasi bobot. Nah, ya. Melakukan normalisasi bobot. Pertama, kita harus menentukan bobot ternormalisasi. Yang mana bobot ternormalisasi merupakan bobot setiap kriteria ya, dibagi dengan jumlah semua bobot kriteria. Jadi setiap kriteria itu memiliki bobot. Nah, nanti itu dibagi dengan penjumlahan dari semua bobot kriteria. Nanti akan dihasilkan bobot ternormalisasi. Lebih lanjutnya nanti akan ada studi kasus, akan lebih paham nanti di studi kasus. Yang kedua adalah nilai total bobot. Ketika sudah selesai di ternormalisasi, harus memenuhi persamaan. Jadi bobotnya nanti harus memenuhi persamaan. WJ sama dengan 1. Jadi ketika dijumlahkan semua bobot itu harus sama dengan 1. Oke. Setelah itu menentukan nilai vektor S ya. Yaitu dengan cara mengalihkan seluruh kriteria bagi sebuah alternatif ya, dengan bobot sebagai pangkat positif. Nah, jadi nanti WJ-nya ini akan bernilai pangkat positif untuk kriteria benefit. Ketika XIJ-nya ini
dia itu benefit, menguntungkan. Jadi kalau kriterianya itu menguntungkan, maka WJ-nya ini dia itu bernilai positif. Sebaliknya kalau nanti X-nya ini, kriterianya ini bernilai cost, ya, maka WJ-nya ini akan bernilai min, ya, min WJ. Oke, keterangan. S menyatakan preferensi alternatif yang dianalogikan sebagai vektor S. X menyatakan nilai kriteria. Jadi X kriterianya. W menyatakan bobot kriteria. I menyatakan alternatif. J menyatakan kriteria. N menyatakan banyaknya kriteria. Oke, lanjut. Menentukan nilai vektor. Nah, pertama menentukan vektor S, yang kedua adalah menentukan nilai vektor V, yaitu nilai yang akan digunakan untuk perankingan. Ya, jadi nanti nilai V ini yang akan kita gunakan. Karena dari nilai V ini akan muncul perankingan, ya. Mana yang terbaik, mana yang terjelek, seperti itu. Dari yang terbaik akan di-ranking ke yang terjelek. Oke, menentukan nilai V, yaitu nilai yang akan digunakan untuk perankingan. Nilai preferensi relatif dari setiap alternatif dapat dihitung dengan rumus. Jadi, rumus dari VI adalah ini, produk J ke 1 N X IJ, ya, X IJ WJ, ya, dibagi dengan produk J sama dengan 1 ke N XJ dipangkatkan dengan WJ. Oke. Keterangan, V menyatakan preferensi alternatif yang dianalogikan dengan vektor V, X menyatakan nilai kriteria, W menyatakan nilai bobot, I menyatakan alternatif, J menyatakan kriteria, N menyatakan banyaknya kriteria. Yang terakhir adalah merankingkan nilai vektor, sekaligus membuat kesimpulan sebagai tahap akhir. Nah, untuk lebih gampangnya, ini kalau kita melihat ini, VI sama dengan produk J sama dengan 1 ke N, XIJ pangkat WJ dibagi dengan produk J sama dengan 1 ke N, XJ pangkat WJ, ya, sepertinya bingung gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh kasus saja, ya. Kita di sini akan menentukan warung terbaik. Ya, berarti alternatifnya adalah ada warung, ya, alternatif. Jadi kita akan menentukan warung terbaik. Warung itu adalah alternatif. Jadi kita akan menentukan alternatif terbaik. Di sini diberikan 4 pilihan warung makan atau alternatif, ya. Pilihan alternatif yang pertama warung Mak Ujang, yang kedua warung Cinta Rasa, yang ketiga warung Pedo, dan yang keempat warung Persiwangi. Ya. Jadi ini adalah alternatifnya, ada 4 warung. Adapun kriteria dalam pemilihan warung makan ada 5, yaitu rasa makanan, harga makanan, pelayanan, suasana, dan jarak dalam meter. Nah, ini adalah kriterianya. Jadi dari kriteria kelima kriteria ini kita akan menentukan mana alternatif terbaik dari 4 alternatif itu. Mana warung terbaik dari 4 warung tersebut. Oke, setelah itu kita menentukan bobot, ya, memberikan bobot tiap kriteria sebagai berikut. Jadi untuk kriteria 1 itu 4 bobotnya, C2 5, C3 2, C4 3, C5 3. Oke, ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita adapun nilai masing-masing alternatif dari setiap kriteria adalah sebagai berikut. Kita akan membuat sebuah matrik, ya. Jadi R1, nah ini bebas, ini tergantung pada data. Jadi ini cuma data contoh saja, ya. R1 untuk warung Mata Ujang, untuk rasa makanan itu nilainya 7. Untuk harga makanan 10.000. Untuk pelayanan 6 nilainya. Untuk suasana 9. Untuk jarak dalam meter 150 meter. Nah, ini, ya. Jadi kita membuat matrik, ya. Matrik seperti ini yang mana menentukan hubungan antara alternatif dengan kriteria. Jadi ini adalah datanya. Datanya tergantung pada data yang kita
dapatkan dari lapangan atau dari kalau kita contohnya dari perusahaan gitu ya, atau kalau ini mungkin dari mana ya, data ini mungkin dari customer ya, kita mendapatkan data ini dari customer. Terserah kalau datanya, ini cuma sebagai data contoh saja. Oke, setelah kita bisa menentukan matrik seperti ini ya, kita sudah menentukan untuk warung Mak Ujang R1 nilai untuk rasa makanan itu 7 gitu ya. Untuk R2 untuk warung Cinta kriteria 1 untuk rasa makanan 9. Ini kita yang menentukan ya, berdasarkan data yang ada. Oke, setelah kita menentukan kriterianya, kita langsung pada tahap 1. Nah, cari nilai W dan kalikan 1 untuk W yang bersifat keuntungan dan kalikan dengan min 1 untuk W yang bersifat biaya. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama, kita harus menentukan bobot ternormalisasi dulu. Ya, tadi kita menentukan bobot ternormalisasi. Ya. Nah, kita kan sudah tahu nih bobotnya bahwa ada 4, 5, 2, 3, 3. Ya. Jadi ini kita normalisasi dulu. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu WJ. Ya. Ini berarti WJ ternormalisasi sama dengan WJ dibagi dengan sigma WJ. Ya. Jumlah keseluruhan dari bobot ini. Ya. Jadi bobot pertama kita lihat C1 bobotnya adalah 4. Ya. Berarti nanti 4 dibagi dengan keseluruhan nilai bobot. Ya. Nilai bobotnya sini kan ada 4, 5, 2, 3, 3. Jadi kita jumlahkan. 4, 5, 2, 3, 3. Ya. Ini 4 banding 17 sama dengan 0,235. Ya. Terus dan seterusnya seperti itu. Untuk bobot kedua, dilihat ini bobot kedua adalah 5. Jadi 5 dibagi dengan jumlah keseluruhan bobot. 4, 5, 2, 3, 3. Hasilnya adalah 0,2 dan seterusnya. Nah, setelah itu, ya, untuk mengetahui bobot ternormalisasi ini sudah benar nilainya, kita harus menjumlahkan dari semua nilai bobot ini ya, bobot ternormalisasi ini ya, 0,235 ditambah ini tambah W4 tambah W5 ini harus sama dengan 1 ya. Nilainya harus sama dengan 1. Kalau sudah sama dengan 1 berarti pembobotannya ini sudah benar. Oke, setelah itu kita lanjut pada pembagian keuntungan dan biaya. Oke, tadi kita lihat bahwa untuk kriteria yang bernilai benefit ya, itu nanti dipangkatkan dengan min 1 ya, dipangkatkan dengan min WJ tadi ya, dipangkatkan dengan min WJ ya. Jadi nanti bernilai min gitu ya, dari ini kan ada sudah bobotnya sudah ada seperti ini. Nanti kalau kriterianya itu bernilai keuntungan, maka dia tetap, contohnya ini 0,235. Jadi kalau X-nya atau kriterianya nanti bernilai keuntungan, ya, kriterianya bernilai keuntungan, nanti ini tetap 0,235. Tapi kalau ini bernilai cost atau biaya, nanti kriterianya ya, itu dia itu akan bernilai min ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke sini. Kriteria keuntungan ya, jadi rasa makanan, pelayanan, suasana. Sedangkan kriteria biaya, harga makanan dan jarak. Bagaimana cara kita menentukan bahwa kriteria itu masuk ke keuntungan atau biaya? Jadi kita lihat dulu rasa makanan. Tambah enak makanan maka tambah bagus. Seperti itu nilainya adalah
keuntungan atau benefit, ya. Pelayanan, tambah bagus pelayanan maka tambah bagus, maka itu nilai keuntungan, ya, atau benefit. C4 suasana, tambah bagus suasananya itu maka akan tambah baik gitu kan ya. Nah, itu juga menilai benefit. Terus untuk biaya atau cost, C2 harga makanan, tambah mahal harga makanan itu kan tidak bagus, ya kan, tidak enak kan, pengennya yang murah gitu ya. Berarti ini kan harga makanan kan mengandung biaya, tambah tinggi harga makanan maka tambah tidak bagus gitu kan ya. Nah, itu mengandung biaya. Jarak, tambah jauh jaraknya maka juga tambah tidak bagus. Nah, baru ya. Jadi kalau tambah tinggi tambah tidak bagus maka itu bernilai biaya atau cost. Tapi kalau tambah tinggi tambah bagus itu kriterianya bernilai keuntungan atau benefit, ya. Kita lihat bahwa C1, C3, C4 itu nilainya adalah keuntungan atau benefit. Maka tetap di C1, W1 untuk bobotnya. C1 kan W1 bobotnya. W1 nilainya tetap 0,235, W3 0,1117, W5 sama dengan W4 sama dengan 0,176. Kenapa? Karena ketiga kriteria ini, ya, C1, C3, C4 itu nilainya benefit, maka bobotnya tidak usah diminkan. Nah, sedangkan untuk C2 dan C5 itu bernilai cost, maka bobotnya diminkan. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Tahap kedua, cari nilai S ternormalisasi. Nah, pertama kita mencari nilai S dengan rumus XI. Sigma J sama dengan 1 ke N X IJ pangkat WJ. Ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita sudah tahu pangkatnya ini ya. Pangkatnya ini 0,25, ini pangkatnya. Pangkat W1 ya. Sedangkan ini adalah nilai kriterianya 7, 9 ya. 6, 9. Untuk R1 7, 10.000, 6, 9 dan 150. Oke, sekarang kita kalikan nilai XIJ itu dengan dipangkatkan dengan WJ. Oke. Untuk R1 nilai C1-nya adalah 7 ya, C2-nya adalah 10.000. Kita lihat di sini ya. Untuk menentukan S1 yaitu 7 ya, 7 dipangkatkan 0,235, 10.000 dipangkatkan min 0,25. Kita diingat bahwa untuk W2 nilainya adalah min ya. Dan C2 di sini nilainya 10.000 ya. Nanti dipangkatkan 7 kali 0 pangkat 0,235, 10.000 pangkat min 0,294 dikali dengan ini ya, dan seterusnya dihasilkan nilai seperti di belakang ya. Bukan dikalikan ini, tapi di sini ditambahkan ya, karena X sigma ditambahkan berarti. Ini ditambahkan nanti hasilnya 0,07926 dan seterusnya ya. Jadi nanti kriteria 1 untuk R1 ya. Untuk mendapatkan S1 itu seperti kriteria 1 dipangkatkan dengan bobot ke 1 gitu ya. Oke, untuk tahap 3 untuk mencari nilai V adalah VI sama dengan ini ya. Atau VI sama dengan SI dibagi dengan sigma SI. Karena SI ini ya, yang ini sama dengan ini, sedangkan sigma SI yang ini ya. Oke, bagaimana caranya? Kita sudah mengetahui nilai dari SI, nilai SI untuk S1 ini 0,076 dibagi dengan jumlah dari keseluruhan dari SI. Ini ditambahkan hasilnya ini ya, ditambahkan. Ini dibagi dengan jumlah keseluruhan, hasilnya adalah ini. Sama dengan ini juga 0,75 dibagi dengan jumlah keseluruhan jumlah ya, hasilnya adalah ini dan seterusnya. Oke. Ketika sudah selesai seperti ini, kita baru mencari nilai ini. Bisa kita lihat ya, ketika kita sudah melihat menghasilkan nilai ini,
Kita lihat nilai untuk setiap alternatif. Untuk R1 0,2356, 0,22250, R3 0,283, R4 0,319. Berarti R4 warung Persiwangi merupakan alternatif terbaik. Kenapa? Karena nilainya terbesar 0,3 sekian. Ya. Oke, seperti itu. Terus yang kedua, yang terbaik 0,23, yang ketiga 0,228, yang terakhir R2 ya, 0,250. Oke, sekian ya penjelasan tentang titik produk. Semoga dipahami. Kalau tidak paham, bisa uh, dilihat dari awal lagi. Oke, dari saya jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.